Dusan Vlahovic mengingatkan para pemain Juventus agar tidak cepat puas setelah meraih kemenangan atas Udinese di Serie A. Menurutnya, kemenangan tersebut memang penting namun bukan alasan untuk bersantai. Ia menegaskan bahwa tim harus terus bekerja keras demi menjaga dan membangun momentum positif. Vlahovic juga menyoroti bahwa performa Juventus masih perlu banyak perbaikan agar mereka bisa tampil konsisten dan memenangkan setiap pertandingan. Ia menilai kemenangan hanya akan berarti jika diikuti dengan usaha yang sama di laga-laga berikutnya. Selain itu, Vlahovic mengingatkan bahwa Juventus saat ini belum berada pada posisi yang bisa membuat mereka berpuas diri, mengingat dalam 1,5 tahun terakhir tim sudah 3 kali berganti pelatih. Karena itu, ia mengajak seluruh pemain untuk bercermin, mengevaluasi penampilan masing-masing dan berkomitmen memberikan performa yang lebih baik di masa depan. Barcelona kembali menjadi sorotan publik kali ini karena cara mereka menangani cedera pemain muda berbakatnya Lamine Yamal. Mantan kiper Real Madrid Santi Canizares melontarkan kritik terhadap manajemen klub yang dinilainya kurang hati-hati dalam memulihkan kondisi sang pemain. Ia menilai pendekatan yang diterapkan Barcelona tidak ideal dan bahkan berpotensi memperburuk cedera pangkal paha yang dialami Yamal. Menurut Canizares, Yamal seharusnya mendapat waktu istirahat yang lebih panjang agar dapat pulih sepenuhnya, bukan dipaksakan bermain ketika belum berada dalam kondisi terbaik. Ia juga menegaskan bahwa Barcelona saat ini bukan tempat yang ideal bagi pemain cedera untuk menjalani proses pemulihan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus cedera dan cedera kambuhan yang terjadi di klub yang menunjukkan adanya masalah dalam manajemen kebugaran pemain. Scott McTominay menunjukkan penampilan impresif sejak bergabung dengan Napoli dari Manchester United. Di musim perdananya, ia langsung membantu Napoli meraih gelar Serie A dan menjadi sosok idola baru di Stadion San Paolo. Di bawah arahan Antonio Conte, McTominay berkembang dari gelandang bertahan menjadi pemain box-to-box yang agresif dan produktif di lini serang. Belakangan muncul rumor bahwa beberapa klub besar Eropa seperti Barcelona, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United tertarik merekrutnya. Bahkan disebut-sebut ia sempat mempertimbangkan kembali ke Inggris pada 2026. Namun, pihak McTominay dan manajemen Napoli menegaskan kabar itu tidak benar. Klub tengah menyiapkan kontrak baru, sementara McTominay menegaskan dirinya sangat bahagia di Napoli. Ia tetap menjadi sosok penting dan simbol semangat juang bagi tim serta para penggemar. Real Madrid berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Barcelona pada pekan ke-10 Liga Spanyol 2025-2026. Namun kemenangan tersebut diwarnai ketegangan di ruang ganti tim. Winger Vinicius Junior terlihat marah setelah ditarik keluar sebelum pertandingan usai, sementara beberapa pemain lain dikabarkan merasa tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan otoriter pelatih baru Xabi Alonso. Alonso yang mengambil alih tim menjelang Piala Dunia Antar Klub 2025 menemukan ruang ganti yang dipenuhi kebiasaan buruk dan segera menetapkan sejumlah aturan ketat, termasuk menekankan ketepatan waktu, dedikasi latihan, dan tidak menjamin posisi starter bagi semua pemain. Perubahan ini ditambah dengan filosofi bermain Alonso diduga membuat beberapa bintang Madrid frustasi. Sumber internal klub menyebutkan bahwa kondisi ruang ganti Los Blancos saat ini sedang kacau dan penuh ketegangan meskipun tim tetap mampu meraih kemenangan penting di lapangan. Vinicius Junior secara terbuka meminta maaf kepada para penggemar, rekan setim, dan pihak klub setelah bereaksi emosional ketika ditarik keluar oleh Xabi Alonso di laga El Clasico. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa tindakannya muncul dari ambisi besar dan rasa cintanya yang mendalam terhadap Real Madrid, serta keinginannya untuk selalu berkontribusi dan membantu tim meraih kemenangan. Ia juga menegaskan bahwa emosinya semata-mata berasal dari karakter kompetitifnya dan kecintaannya pada klub. Selain itu, Vinicius menyampaikan bahwa ia telah berbicara secara langsung dengan rekan-rekan tim serta manajemen klub untuk memperbaiki situasi, menegaskan komitmennya terhadap tim dan berusaha memastikan insiden serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan rencana untuk meminjam Marc-Andre Sturgeon dari Barcelona pada bursa transfer Januari 2026 guna memperkuat posisi kiper mereka. Ter Stegen kini sudah pulih dari cedera punggung yang sempat mengganggu performanya. Namun peluang bermain reguler di Barcelona masih terbatas karena posisi utama telah diisi oleh Joan Garcia dan Wojciech Szczęsny. Rencana peminjaman ini diyakini tidak hanya akan membantu mengurangi beban gaji Barcelona, tetapi juga memberi Ter Stegen kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain dan menjaga performanya tetap maksimal. Jika ia mampu tampil impresif selama masa peminjaman, Chelsea diprediksi akan menegosiasikan opsi permanen untuk memboyong kiper asal Jerman tersebut ke Stamford Bridge secara tetap sekaligus memperkuat lini pertahanan klub untuk jangka panjang.
Pep Guardiola menyoroti tren di Liga Inggris di mana banyak tim kini semakin mengandalkan bola mati termasuk sepak pojok dan lemparan ke dalam sebagai strategi utama untuk mencetak gol. Ia menekankan bagaimana Arsenal mampu memaksimalkan situasi bola mati dengan sangat efektif, sementara Liverpool justru kesulitan menghadapi strategi serupa dari lawan-lawannya. Guardiola juga mengenang Stoke City era Tony Pulis serta pelatih-pelatih seperti Sean Dyche dan Sam Allardyce yang dikenal piawai memanfaatkan peluang dari bola mati untuk mencetak gol. Menurutnya, tren ini kini semakin meluas di Liga Inggris dan menjadi ancaman serius bagi tim manapun. Meskipun demikian, Guardiola menegaskan bahwa ia pribadi tetap lebih menyukai gol yang lahir dari permainan terbuka karena dianggap lebih alami, atraktif, dan menunjukkan kualitas teknis tim secara keseluruhan. Bruno Fernandes semakin menegaskan peran krusialnya dalam kebangkitan Manchester United menjadi motor di balik 3 kemenangan beruntun yang membawa tim menempati posisi 6 klasemen Liga Inggris. Data terbaru dari Opta menunjukkan bahwa Fernandes telah menciptakan 24 peluang emas dalam 9 pertandingan, menjadikannya pemain paling produktif di Liga dalam hal peluang, meski kini ditempatkan lebih dalam daripada posisi favoritnya sebagai nomor 10. Keberadaan Fernandes sangat vital bagi kreativitas tim, meski sejauh ini ia baru mencatat 1 assist, yaitu umpan silang yang disundul Harry Maguire untuk memastikan kemenangan 2-1 United atas Liverpool di Anfield menjadi kemenangan pertama setan merah di markas lawan dalam 10 tahun terakhir. Kontribusinya yang konsisten dan peran strategisnya menunjukkan bahwa Fernandes tetap menjadi pemain kunci yang tak tergantikan bagi tim asuhan Ruben Amorim. Liverpool, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai tim dengan gaya bermain intens, menekan lawan tanpa henti, kini tampak kehilangan ciri khas tersebut di bawah arahan Arne Slot. Saat menghadapi Crystal Palace, mereka hanya mampu mencatat 1 tembakan tepat sasaran, yang bahkan tidak cukup berbahaya untuk menguji kiper lawan. Hal ini menggambarkan betapa tumpulnya lini serang The Reds saat ini, meskipun mereka masih memiliki reputasi sebagai tim besar. Absennya beberapa pemain kunci memang menjadi faktor yang bisa dimaklumi, namun performa menyerang yang lesu dan kurangnya kreativitas di lini depan membuat kekhawatiran semakin besar. Dengan moral tim yang menurun dan efisiensi serangan yang merosot, Liverpool harus segera menemukan kembali ritme dan semangat bermainnya, terutama jelang laga penting melawan Aston Villa yang bisa menjadi ujian berat bagi kebangkitan mereka. Para pendukung AC Milan kini mulai mempertanyakan, apakah tim justru bermain lebih baik tanpa kehadiran Rafael Leao di lapangan? Keraguan ini muncul setelah hasil imbang 1-1 melawan Atalanta, di mana performa Rossoneri justru meningkat setelah Leao digantikan oleh Christopher Nkunku, yang mampu menghadirkan energi baru serta variasi serangan yang lebih dinamis dan efektif. Legenda klub, Alessandro Costa Curta menilai bahwa permainan Milan terlihat lebih solid, terorganisir dan kompak tanpa Leao. Meski memiliki bakat besar dan kemampuan individu yang menonjol, kehadiran pemain asal Portugal itu dinilai sering mengganggu keseimbangan permainan tim, sehingga kontribusinya belum mampu menghadirkan harmoni dalam strategi kolektif Milan. Situasi ini pun memicu perdebatan hangat di kalangan tifosi mengenai peran sebenarnya Leao dalam tim. Rumor kepindahan Mauro Icardi ke AC Milan kembali menjadi sorotan, terutama seiring menurunnya performa Santiago Gimenez di lini serang Rossoneri. Kontrak Icardi dengan Galatasaray akan berakhir pada bulan Juni mendatang, dan saat ini ia hanya menempati posisi sebagai pilihan ketiga, sehingga spekulasi mengenai kepindahannya di bursa transfer Januari semakin menguat. Agen Icardi, Elio Letterio Pino, menegaskan ketidakpastian masa depan kliennya dan memberikan sinyal tegas agar Galatasaray segera mengambil keputusan terkait kontraknya. Pernyataan ini sekaligus membuka peluang bagi Milan atau klub lain untuk merekrut Icardi dengan harga yang relatif terjangkau pada Januari, atau bahkan secara gratis ketika kontraknya habis di musim panas. Dengan kondisi tersebut, kemungkinan kembalinya Icardi ke Italia semakin nyata, dan perhatian para penggemar pun terus tertuju pada langkah berikutnya dari sang striker. Juventus diperkirakan akan segera mengumumkan Luciano Spalletti sebagai pelatih baru, menyusul pemecatan Igor Tudor yang belum lama ini dilakukan. Media Italia melaporkan bahwa Spalletti telah menyepakati kontrak jangka pendek dengan manajemen klub, menandakan langkah cepat klub untuk segera menstabilkan posisi pelatih. Spalletti terakhir kali menjabat sebagai pelatih timnas Italia, dan sebelumnya ia meraih kesuksesan besar bersama Napoli dengan membawa klub meraih Scudetto pertama pada musim 2022-2023. Menariknya, keputusan Spalletti untuk menukangi Juventus bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya, ketika ia menyebut Napoli sebagai klub terakhir yang akan dilatihnya di Liga Italia. Hal ini menimbulkan perhatian dan spekulasi di kalangan pengamat dan penggemar,
karena langkahnya ke Juventus terlihat bertolak belakang dengan janji dan pernyataan yang ia buat sebelumnya, menandai perubahan arah yang cukup mengejutkan dalam karir pelatih berpengalaman ini. Borussia Dortmund telah menetapkan batas waktu hingga musim semi bagi Nico Schlotterbeck untuk memutuskan apakah ia akan memperpanjang kontraknya di klub. Dortmund menawarkan gaji 8 juta euro per tahun, namun Schlotterbeck menolak karena menginginkan kenaikan hingga 10 juta euro per tahun. Jika tidak tercapai kesepakatan, klub berencana menjualnya pada bursa transfer musim panas 2026 agar tidak merugi, mengingat kontraknya hanya berlaku hingga 30 Juni 2027. Schlotterbeck diyakini tidak akan kesulitan menemukan klub baru, karena banyak tim top Eropa, termasuk Bayern Munchen dan Liverpool, tertarik untuk merekrut bek internasional Jerman tersebut. Situasi ini menciptakan ketegangan antara pemain dan klub. Sementara Dortmund harus menyeimbangkan keinginan mempertahankan pemain kunci dengan risiko kehilangan mereka jika tuntutan gaji tidak terpenuhi. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk merekrut gelandang muda Barcelona, Juan Hernandez, yang baru berusia 18 tahun dan memiliki kontrak dengan klub Katalan hingga 2026. Kepala pencari bakat Real Madrid, Juni Calafat, dikenal sangat mengagumi bakat dan potensi Hernandez, sehingga terus memantau perkembangan sang pemain dengan cermat. Minat Los Blancos diperkirakan bisa meningkat pada bulan Januari jika Barcelona gagal memastikan kontrak jangka panjang bagi Hernandez sebelum itu. Selain Real Madrid, Paris Saint-Germain juga dikabarkan menaruh minat besar pada pemain muda ini yang dapat menambah persaingan untuk mendapatkannya. Situasi ini membuat peluang transfer Hernandez menjadi salah satu sorotan di Eropa, karena Los Blancos harus bersaing dengan klub-klub besar lain untuk merekrut salah satu talenta muda paling menjanjikan Barcelona. Manchester United dikabarkan menunjukkan minat besar untuk merekrut Conor Gallagher dari Atletico Madrid dengan tawaran sekitar 60 juta euro yang tengah dipersiapkan untuk bursa transfer Januari mendatang. Gelandang muda asal Inggris ini juga disebut-sebut terbuka untuk kembali ke Premier League karena ingin meningkatkan peluangnya masuk tim nasional Inggris menjelang Piala Dunia 2026. Atletico Madrid di bawah arahan pelatih Ruben Amorim dilaporkan siap melepas Gallagher sebagai pengganti Kobbie Mainoo yang saat ini sudah terpinggirkan dari skuad Manchester United. Transfer ini diprediksi menjadi langkah strategis penting bagi kedua klub, sekaligus memberi Gallagher kesempatan untuk kembali bersinar di Inggris, memperkuat posisinya di tim nasional, dan membuktikan kualitasnya di level kompetisi tertinggi Eropa. Jika terrealisasi, langkah ini juga bisa berdampak signifikan pada komposisi lini tengah Manchester United. Baru-baru ini, Bukayo Saka menegaskan optimisme bahwa Arsenal memiliki peluang besar untuk meraih gelar Liga Primer Inggris musim ini. Pemain sayap Meriam London itu menekankan pentingnya menjaga posisi puncak klasemen hingga bulan April, mengingat dalam 3 musim terakhir timnya selalu finish di peringkat kedua. Menurut Saka, pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga mengenai konsistensi, fokus, dan kerja keras yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Ia sangat percaya dengan kualitas dan kekuatan tim saat ini, serta menekankan bahwa mental juara, kebersamaan skuad, dan kemampuan untuk bertahan di posisi teratas akan menjadi faktor utama dalam usaha Arsenal meraih gelar liga yang telah lama diidamkan. Saka juga menambahkan bahwa setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk menunjukkan komitmen tim dan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada bakat individu, tetapi juga pada kerjasama dan disiplin seluruh pemain sepanjang musim. Endrick dilaporkan mulai kehilangan kesabaran di Real Madrid karena belum juga mendapat kesempatan tampil sejak pulih dari cedera, meski sudah fit selama hampir 2 bulan dan kerap masuk daftar skuad pertandingan. Situasi ini membuat penyerang muda asal Brasil tersebut merasa kecewa dan mulai mempertimbangkan masa depannya di Santiago Bernabeu. Pihak Real Madrid dikabarkan terbuka pada opsi peminjaman agar Endrick bisa memperoleh menit bermain yang lebih banyak dan terus berkembang. Sejumlah klub mulai menunjukkan minat, namun Olympique Lyon disebut menjadi yang paling serius. Klub asal Prancis itu bahkan telah melakukan pembicaraan awal dengan Madrid untuk membahas kemungkinan peminjaman pada bursa transfer Januari mendatang. Lyon menilai Endrick bisa menjadi tambahan penting bagi lini depan mereka, terutama karena tim tengah tampil solid di kompetisi Eropa musim ini. Barcelona menyadari bahwa mereka perlu melakukan regenerasi di posisi penyerang tengah, karena Robert Lewandowski sudah tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Di sisi lain, situasi finansial klub yang masih terbatas membuat mereka sulit merekrut nama-nama besar seperti Harry Kane atau Erling Haaland, sehingga fokus kini beralih ke pemain dengan potensi tinggi namun harga yang lebih realistis. Dari hasil pencarian tersebut, 2 nama muncul sebagai target utama Blaugrana. Pertama, Serhou Guirassy dari Borussia Dortmund yang tampil tajam di Bundesliga dan dinilai cocok dengan gaya bermain Barcelona berkat efisiensinya di depan gawang.
Kedua, Karl Eta Eyong dari Levante, striker muda Kamerun berusia 22 tahun yang sedang mencuri perhatian di La Liga dengan 6 gol dan 3 assist di awal musim. Kedua pemain itu dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan Barcelona, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Masa depan Mohamed Salah di Liverpool mulai menjadi pertanyaan seiring bertambahnya usia dan kontraknya yang hanya berlaku hingga 2027. Meski masih menjadi andalan utama The Reds, klub dikabarkan ingin mempersiapkan langkah antisipasi untuk memastikan lini serang tetap kuat setelah Salah pensiun atau hengkang. Untuk itu, Liverpool telah mulai mencari penerus sejak beberapa bulan terakhir, dengan beberapa nama masuk radar, termasuk Michael Olise dari Bayern Munchen dan Antoine Semenyo dari Bournemouth. Belakangan, fokus utama klub tampak tertuju pada Anis Hatzmusa dari Feyenoord. Liverpool dikabarkan serius mempersiapkan langkah untuk merekrut pemain muda ini sebagai pengganti ideal Salah di sisi kanan serangan. Selain itu, langkah ini juga dianggap sebagai bagian dari strategi transisi bertahap, mendatangkan pemain yang masih muda namun sudah memiliki pengalaman di level Eropa untuk menjaga kualitas tim dalam jangka panjang. Liverpool kembali menghadapi masalah serius setelah Jeremy Frimpong mengalami cedera hamstring saat melawan Eintracht Frankfurt di Liga Champions. Pemain berusia 24 tahun yang baru direkrut pada musim panas lalu itu terpaksa ditarik keluar lebih awal karena kesakitan dan diperkirakan akan absen sekitar 6 pekan sehingga kemungkinan baru bisa kembali bermain pada periode liburan akhir tahun. Cedera ini membuat Frimpong melewatkan sejumlah laga penting, termasuk pertandingan melawan Aston Villa, Real Madrid, dan Manchester City yang bisa berdampak besar pada performa tim. Situasi ini menjadi pukulan tambahan bagi Liverpool yang tengah mengalami penurunan performa dalam beberapa pekan terakhir, memperburuk tekanan pada pelatih dan pemain di tengah jadwal padat dan tantangan kompetitif musim ini.